Halo para sahabat-sahabat semua, ini adalah video cara memperbaiki aki kering yang soak. Ini akan saya tunjukkan caranya. Ini saya menggunakan cara yang simpel dan cara yang mudah saja. Ini sebelum kita lakukan pengecasan, kita cek dulu berapa volt akinya. Itu sekarang berada di angka 8,9 volt. Angkanya itu turun terus karena aki ini mengalami swak atau drop pada dasarnya. Arus akinya jadi turun terus. Itu masih berjalan sekitar 8 volt lah pokoknya. Yang jelas aki ini swak atau drop. Ini kalau saya tes masih nyala, cuma agak redup. Nyalanya itu agak redup seperti ini. Ini dipakai double starter tidak bisa. Kalaupun dicas, kalau hanya dicas juga tidak bisa karena sel yang ada di dalam aki ini mengalami kering. Ini akan saya lakukan pengisian pada sel-selnya, pengisian air aki maksudnya. Kita menggunakan air aki yang biasa saja, tidak usah menggunakan air sur. Kita menggunakan air aki standar seperti ini saja. Lalu kita isi penuh dulu. Kita isi bagian sel-selnya. Pas pengisian kita bisa melihat bagian situ itu harus basah semua dulu, nggak usah terlalu penuh, pokoknya sudah kelihatan seperti itu. Ini saya anjurkan bagi yang akinya itu semi kering, semi maksudnya yang ada lubangnya seperti ini, lubang penutupnya maksudnya. Karena seringkali aki kering yang semi seperti ini mengalami drop atau lemah. Kita isi semua, usahakan sampai kelihatan seperti itu. Kalau sudah seperti ini baru kita lakukan pengecasan. Setelah kurang lebih kita lakukan pengecasan sekitar 1 sampai 3 jam. Biasanya fullnya itu 3 jam. Itu airnya nanti kita buang. Setelah kita buang baru kita tutup pakai penutupnya seperti ini. Setelah itu baru kita tes lagi, karena aki kering itu pada dasarnya itu juga menggunakan air cuma sedikit sekali, jadi hanya untuk membasahi bagian sel-selnya, bagian dalamnya sini. Jadi nggak sampai luber nggak seperti aki basah seperti ini. Kan ini airnya kelihatan hampir penuh, pokoknya nggak seperti ini. Jadi airnya itu cuma cukup untuk membasahi bagian selnya ini, nggak sampai luber. Jadi setelah kita masukkan air nanti, habis kita tes air ini nanti harus kita buang dulu. Setelah kita buang baru kita tutup bagian penutupnya seperti ini. Langsung saja kita lakukan pengecasan dulu. Ini juga tadi saya suntik pakai air aki, terus habis kita suntik baru kita tutup. Juga tadi melakukan pengecasan. Kita cabut saja, kita ganti yang aki yang tadi. Ini akinya yang tadi, kita tancapkan ke bagian main. Kalau yang plus ke bagian plus, yang plus. Usahakan posisi melakukan pengecasan baiknya bagian sini sama bagian kakinya sini dibersihkan dulu. Ini kita bersihkan dulu bagian kaki dari kutub plus dan kutub minnya, biar pas posisi melakukan pengecasan nanti tidak terganggu arus listriknya yang masuk ke kutubnya ini. Kita sambung sini, kita bersihkan juga kaki kutubnya yang main. Kita bersihkan pakai amril seperti ini, baru nanti kita lakukan pengecasan lagi. Ini adalah cara paling simpel ketika menghadapi aki kering yang mengalami swak atau mengalami drop.
Nah ini tadi harusnya saya tes di angka 8 volt. Setelah kita melakukan pengecasan ini, nanti kita lihat lagi hasilnya, apakah sudah bisa menyentuh di angka 12 lebih voltnya. Ini tadi yang ini tadi juga kita lakukan pengecasan. Tadi juga mengalami drop. Ini juga saya suntik bagian sel-selnya. Saya suntik pakai air aki, cuma pakai seperti ini, pakai jarum suntik yang biasanya untuk menyuntik manusia atau manusia menyuntik orang. Ini kita ukur paling sekitar segini. Tiap selnya itu paling sekitar segini. Baru kita masukkan. Setelah itu baru kita cas. Ini akan kita lakukan penyelderan sambil menunggu yang satunya penuh dulu. Yang ini sebelum melakukan penyelderan, saya cek dulu berapa volt angka di akinya. Itu bisa 12,6 volt, 12,65 atau 12,6. Ini kalau buat double starter sudah bisa ini. Sekarang kita lakukan penyelderan di bagian tutupnya. Dan tutupnya ini kita solder, baru nanti kita pasang. Sekarang solder kita tancapkan dulu ke arus listriknya sambil menunggu panas. Ini kita tancapkan di stop kontak. Setelah panas baru kita solder bagian akinya ini. Berhubung ini sudah panas soldernya, ini kita lakukan penyelderan dulu biar uap air aki yang sudah kita isikan tadi ketika aki mengisi atau posisi menguap, maksudnya ketika aki ini melakukan pengisian kan ada uapnya, itu bisa masuk lagi ke dalam sel-selnya. Jadi air naik menguap terus masuk lagi gitu. Begitu cara ringkasnya. Ini kita lakukan penyelderan biar air tidak terjadi tumpah atau biar sel aki tidak gampang kering, karena kalau nggak ditutup rapat seperti ini otomatis sel aki yang ada di dalam cepat kering karena airnya menguap semua ketika aki ini melakukan proses pengisian. Nah, kan yang rapat pas penyelderannya, jadinya benar-benar bisa maksimal hasilnya. Setelah tertutup rapat, kita rapikan bagian pinggir-pinggirnya bekas solderannya ini dengan cutter atau apa terserah, yang penting serabut-serabutnya bekas solderan bisa tertata rapi lagi. Sudah rapat, kita cabut dulu soldernya. Setelah tersolder semua dan rapat, kita rapikan bagian pinggir-pinggirnya ini kan ada bekas-bekasnya, serabut-serabutnya, maksudnya bekas sisa-sisa solderan ini kita rapikan pakai cutter yang seperti ini biar kelihatan rapi. Sudah. Nah, sekarang sudah kelihatan rapi bagian pinggir-pinggirnya. Sekarang baru kita pasang ke tempatnya. Sekarang kita tes dan kita coba pasang di motornya. Kita pasang kabelnya aki. Jangan sampai keliru bagian kutub min kita pasang di warna hitam, kalau di Yamaha seperti ini. Yang warna merah itu dapat kutub plus.
Sekarang sudah terpasang akinya. Terus kita coba, kita hidupkan. Kontak kita putar on. Double starter kita tekan. Sudah jering lagi akinya, walaupun hanya disuntik pakai air aki, ternyata juga bisa untuk menghidupkan aki yang shock atau aki yang drop. Kita putar on lagi, jering. Aki kembali jering lagi setelah tadi mengalami shock. Nah, itulah tadi cara memperbaiki aki kering yang mengalami shock atau drop dengan cara yang mudah seperti yang saya videokan tadi. Terima kasih pada sahabat semua sudah menyaksikan video dari saya.